Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi, khususnya para mahasiswa saya aplikasi mobile. Baik, pada materi kali ini kita akan coba belajar mengenai yang namanya networking pada Reknatif. Networking itu artinya komunikasi data antar sebuah aplikasi yang berbeda menggunakan teknologi API ya, atau API, Application Programming Interface. Jadi yang sebagaimana kita tahu, React Native ini hanya framework front end, artinya dia cuma mendapatkan respon data dari sebuah platform yang lain atau aplikasi yang lain menggunakan nanti pertukaran datanya. Data yang diterima itu adalah data dalam bentuk JSON ya, JavaScript Object Notasi. Kita akan coba bagaimana mengakses sebuah public API sederhana saja gitu ya, tampilannya juga sederhana. Kemudian nanti insya Allah setelah video ini kita akan coba membuat API sendiri menggunakan Coiniter, framework Coiniter atau framework PHP Coiniter 4 gitu ya. Pada video kali ini kita akan coba bagaimana mengakses data gitu ya dari API yang sudah saya cari. Ini namanya OMDB API, the Open Movie Database. Nah, para mahasiswa saya silakan akses website ini. Nama websitenya adalah omdbapi.com. Silakan dicari ya. Setelah itu untuk cara menggunakannya ya, kita bisa lihat nih use. Dia bisa mengirimkan data ya menggunakan API key yang kita dapat. Artinya maksudnya saya gini, kalau kita pengen meminta data dari dia, kita harus mendapatkan API-nya ya, API key-nya. Jadi bagaimana sih cara mendapatkannya? Caranya adalah klik di menu API key, kita daftar dulu. Kita pilih yang free saja, artinya yang free ini limitnya cuma 1000 daily limit, artinya 1000 kali request dalam satu hari. Kalau lebih dari itu dia harus membayar gitu ya teman-teman. Silakan daftar di sini menggunakan email kita ya, email gitu ya. Kemudian masukin namanya, kemudian use-nya kita buat for education. Kita submit. Nanti API key-nya akan dikirimkan ke email kita. Ya, silahkan cek email kita ya teman-teman. Cek email kita. Tunggu bentar. Baik, ini hasil email masuk dari OMDB API-nya. Nah, ini dia ada apanya? API key yang kita dapat. Ya, Anda boleh menggunakan API key yang ini ya. Cuman jadi berkurang dong limit saya gitu ya. Jadi teman-teman para mahasiswa sekalian, silakan gunakan API key yang sudah didapat dari email OMDB-nya. Ya. Setelah itu kita harus menggunakan sebuah tools yang namanya Postman. Ya, teman-teman silakan cari ya, download saja Postman for Windows gitu ya. Nanti diarahkan yang ini postman.com. Jadi gunanya adalah untuk ngecek API kita ya, untuk ngecek API. Jadi susunannya lebih rapi gitu ya. Jadi kebetulan saya sudah ada Postman-nya. Sudah dijalankan Postman-nya. Bagaimana sih cara memakainya? Jadi kita lihat di sini, bisa kita lihat di bagian use-nya di sini. Kita back lagi. Maaf. Kita pergi ke use-nya. Di sini kita bisa menggunakan link ini ya. Kita copy. Kita copy yang ini. Kita buka Postman kita. Kemudian kalau misalkan belum ada, silahkan ditambah saja ya, atau new tab aja.
Kemudian kita bisa menggunakan metode get, ya. Kita pastikan di sini link URL request-nya. Kemudian di sini ada parameter yang wajib dikirimkan, ya. Antar parameter itu dipisahkan dengan tanda dan nantinya. Dia terbuat otomatis saja. Jadi API key-nya kita dapat dari email. Ini kita copy saja, gitu. Kemudian ini kita pastikan di sini. Ini kurung sikunya dihilangkan. Kemudian ada parameter lagi yang harus dikirimkan, yang wajib dikirimkan, yaitu kita misalkan S, ya. S ini gunanya untuk melakukan pencarian data film, ya, berdasarkan judul. Jadi contohnya seperti ini. Silahkan buka Postman-nya lagi. Kita di bagian key kita buat S. Kemudian value-nya, misalkan kita cari berdasarkan film cinta misalnya. Di film Indonesia bisa juga di sini. Kita coba klik send. Jadi bentar. Invalid API key-nya. API key-nya salah nih. Baik, teman-teman, di sini masih invalid. Berarti kita harus lakukan aktivasi pada email kita dulu, ya. Ada kelupaan. Jadi silakan klik ini, email yang masuk nih. Silakan diklik dulu. Pastikan your key ini muncul seperti ini pesannya. Nah, baik ya. Ini kita tutup lagi, kita cek lagi, kita send. Kita send lagi. Bentar. Perlu refresh lagi nih kayaknya. Biasanya ini langsung. Nah, ini dia. Silakan ubah metodenya, yaitu menggunakan metode post, ya teman-teman. Baik. Di sini ada dua parameter yang bisa kita kirimkan. API key itu wajib, kalau S itu untuk melakukan pencarian data. Nanti responnya, walaupun nanti filmnya banyak, dengan kosakata keyword cinta ini, yang ditampilkan hanya 10 data saja, ya, karena kita free. Nah, jadi kita sudah mendapatkan datanya. Jadi kalau misalkan kita bisa juga mencari data film berdasarkan ID, gitu ya. Ini dia. Parameter yang dikirimkan adalah I. Contohnya adalah misalkan ini. IMDb ID-nya ini, ya. Ini kita copy. Kemudian S-nya kita ganti dengan huruf I, parameter I untuk mencari berdasarkan ID. Kemudian kita pastikan value-nya di sini, ya. Kemudian kita send. Nanti akan muncul detailnya. Nah, gitu ya. Nanti kita coba buat di React Native. Baik, teman-teman, para mahasiswa sekalian. Silakan jika sudah berhasil, silakan buka React Native-nya, codingan kita. Awalnya seperti ini aja dulu, ya, hello world gitu ya. Sip. Silakan bagi yang baru install, silakan dihapus dulu semua codingannya. Gitu. Kita akan coba menampilkan data dari public API OMDB API-nya, ya, gitu ya. Baik, caranya adalah silakan buat tampilan sederhana saja dulu, seperti ini. Misalnya kita punya header. Ini saya buat aja untuk style sheet-nya secara inline saja. Kita buat flag 1. Kemudian justify kontennya kita buat center saja dulu. Kemudian nggak usah ya. Ini hanya sebagai apa saja. Dan kita buat view lagi di sini. Kemudian view lagi di sini. Oke, di sini sebagai header kita. Misalnya flag 1 kita kasih background nah, gitu ya. Kemudian ini kita copy saja. Di view kedua kita kasih warna, anggap saja ini warna merah saja dulu ya, untuk sementara. Kita cek refreshnya. Oke, ini masih headernya kita geser ke atas. Ya, kita gedein aja flagnya di sini.
misalnya kan 6 gitu ya, 7 aja dulu. Oke, sip. Setelah itu kita rubah ini warna mereknya jadi warna putih. Kemudian yang headernya di sini, headernya kita tambahkan sini justify content. Ini kita enter saja lem item gitu. Di sini kita buat movie IMDb. Di situs asli adalah IMDb gitu ya. Oh maaf, kita harus menggunakan teks. Kita refresh di sini. Kita ubah jadi warna putih dulu ya. Color white. Oke, sudah. Kita perbesar font size, misalkan 20 atau 24. Kemudian font weight, oke. Setelah itu, yang di bagian di sini kita akan buat sebuah inputan untuk mencari data. Jadi kan dia harus wajib mengirimkan sebuah parameter S untuk melakukan pencarian data filmnya gitu ya. Jadi kita akan buat text input di sini tengah-tengah di bagian sini. Ini sederhana saja ya teman-teman. Kemudian kita buat text input di sini. Text input key di sini. Jangan lupa komponennya sudah ditambahkan otomatis. Kemudian untuk text input kita harus perlu state, misalkan search data misalkan ya. Oke, search data kita kosongin. Kemudian kita tambahin dulu placeholder input search movie gitu ya. Kalau kita lihat, nah di sini kelihatan ya. Kemudian value-nya kita ambil dari di state. Ini bukan value tapi onchain feed text ya. Kita buat seperti ini, yang mana nanti value-nya kita ubah di set state. Kemudian search movie, ini dia search data gitu ya. Maaf, di sini namanya ya search data, ambil dari nilai value gitu. Jadi apapun perubahan yang kita ketik langsung disimpan ke state. Jadi state juga berubah. Oke, kita tambahin style dulu di sini ya teman-teman, supaya lebih bagus gitu ya. Misalkan kita kasih margin horizontal, kita buat 20 saja. Oke, kemudian kita kasih padding horizontal, kita kasih 10. Kemudian kita kasih border bottom, misalkan kita kasih warna hitam yang color ya. Kemudian border bottom width ini kita kasih 2. Oke, hasilnya kayak ini. Ini bisa kita input. Oke, sip. Jika sudah, satu lagi kita harus tambahin sebuah touchable city di sini ya teman-teman. Caranya berarti kita harus membuat view di dalam view yang di sini. Ada view di dalam view. Ini kita copy ya. Kemudian yang text input
Ini view. Kita pindahin, kemudian kita coba buat tulisan dulu ya. Bentar. Kita simpan dulu. Oke. Kita rubah di sini flex direction jadi row. Sudah, hasilnya kayak gini ya, teman-teman. Baik, di sini bisa kita tambahin touch opacity bagian view-nya. Touch opacity di sini. Opacity. Baik, jangan lupa ditambahin di sini. Sudah. Nih, hapus ya. Oke. Kita tambahin teksnya di sini. Misalnya, maaf. Kebanyakan. Kita buat di sini cari misalnya. Gitu. Kemudian satu lagi tambahin ya, justify content center. Kemudian koma align center. Sudah. Oh, ini jangan di center deh ya. Kita buat flex end. Flex star ya. Maaf. Maaf. Ini center ya. Di sini flex star. Oke. Ini terlalu ke bawah ya. Jadi view-nya di sini tambahin style lagi di sini ya. Justify content center lagi. Kemudian align a time center. Cara yang sama di sini bagi yang di dalam view. Oke, supaya dia rapi gitu ya. Terus opacity kita bisa tambahin style di sini. Misalkan kita kasih background color. Kita kasih aja warna biru, warna hitam saja ya. Oke, kemudian kita kasih padding horizontal, kita kasih 20 supaya agak lebar dikit. Di sini kalau kita kasih border top, kita tak tengah ya. Jadi kita kasih juga nih margin horizontal 20, padding horizontal 20. Jadi margin horizontal supaya dia sama. Ini margin horizontalnya kita hapus saja, maaf. Ada yang salah. Padding vertikal kita tambahin jadi 20. Nah, gitu ya. Kemudian di sini yang view yang ini yang di dalam text input stylenya kita hapus saja, ini nggak perlu kayaknya. Begitu juga yang di dalam untuk tombol gitu. Sudah. Kemudian view yang di sini ya untuk kontennya kita tambahin margin top. Kita geser agak sedikit ke bawah gitu. Nah, sudah kelihatan di sini. Kemudian satu lagi, ini nggak usah, top width. Ya, ini sudah. Kemudian di bagian touch opacity kita kasih border radius. Misalkan 10. Kemudian kita kasih sebuah shadow gitu ya. Kemudian di teks cari kita kasih warna putih, color width, kita buat F. Sudah, ini bisa diklik ya. Oke, sip. Selanjutnya satu lagi ini kurang panjang,
paddingnya kita buat text input, kita buat 30. Oh maaf, sebenarnya kita kasih fit ya, width kita misalkan 150 ya. Oh, kurang panjang nih. Oke, sip. Sudah ya. Cari, nanti ketika diklik cari, maka filmnya akan muncul di sini. Baik, caranya sudah, untuk cari sudah. Di sini bisa kita ketik ya. Itu, kita coba tes deh. Betul nggak ketika diklik cari yang muncul ada tulisan ini. Caranya adalah kita bisa di bagian text opacity, bagian di sini, ingat hati-hati ya. Kemudian kita tambah on press gitu. Kemudian kita coba tes saja. Kita gunakan console log. Kita ambil dari this state, namanya switch data. Oke, kita coba. Kita isi, sudah. Kita tambah lagi, sudah muncul ya. Kemudian kita lakukan pencarian data ya. Caranya adalah kita menggunakan fetch di sini, tambahin sebelum render. Kita akan buat function event listener kalau di JavaScript, add event listener. Jadi di sini kita bisa menggunakan perintah. Kita buat sebuah fungsi misalnya ambil data ya. Ambil data, kemudian buka kurung, tutup kurung di sini. Nah, kayak gini. Ada namanya fetch, sebuah metode fetch. Fetch-nya kita ambil URL yang di sini. Ya, ini ubah lagi s. Maaf, teman-teman. Ubah lagi s, kemudian kita cari misalkan spider gitu ya. Anggap saja dulu, kita send. Sudah, yang judul spider muncul di sini. Ini kita copy dulu. Kita pastikan di sini. Sudah. Kemudian enter. Dan kita ambil nanti dalam bentuk respon. Gitu ya. Kemudian respon JSON responnya dalam bentuk JSON gitu ya. Kemudian dan lagi JSON, ingat kurung bukanya dan kurung tutupnya jangan sampai salah di sini. Kemudian JSON itu nanti, oh ya satu lagi ini kita hapus dulu. Kita akan tampung datanya. Kita buat state dulu, misalkan data movie dalam bentuk array, karena kita mengambil datanya dalam bentuk array di sini ya, JSON. Jadi sebenarnya ada JSON itu adalah data array object ya, yang berisikan objek. Kemudian di sini di set state gitu ya, buka kurung lagi, kemudian data movie kita ambil dari JSON. Nah, gitu. Kemudian di sini kita koma. Maaf, komanya setelah kurung kurawal tutup di sini, koma, buka kurung lagi. Hati-hati. Kemudian kita konsol dulu apakah dapat datanya. Gitu ya. Sudah. Data movie. Oke. Jika kemudian tambah catch, misalkan terjadi error, kita buat R di sini. Maaf, kita buka kurung dulu. R. Maka nanti kita konsol aja. Console log R. Kita bisa juga nanti buat pesan gitu ya. Artinya mana tahu nanti terjadi error. Oke, kita tes dulu. Caranya di bagian text opacity, di on press-nya ini kita akan panggil, kita hapus dulu. This, maaf, ambil data. Oke,
Sudah, kita coba jalankan. Kita refresh dulu di sini. Tidak terjadi error. Kita tes di sini. Kita klik. Pastikan dulu muncul datanya. Baik ya, di sini terjadi error. Kalau kita lihat di bagian ambil data di sini ada kesalahan yang saya buat, bukan data movie, tapi kita ambil dari data JSON-nya. Jadi kita coba lagi di sini. Kita refresh. Kita klik ini. Kita tunggu ya. Semoga nggak error lagi. Baik ya teman-teman, tadi ada kesalahan. Ternyata emulator kita tidak terkoneksi dengan internet. Jadi pastikan dulu emulator kita terkoneksi dengan internet. Dan karena ada masalah dengan emulator saya ganti dengan emulator langsung ke handphone. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita klik cari ini, datanya sudah muncul di sini ya. Itu dia, ini JSON-nya. Nah, jadi kelihatan di sini data-data filmnya itu berada dalam sebuah array search. Jadi bagaimana caranya mengambil nilai search ini? Caranya kita kembali ke codingan di sini. Kita buka dulu ya. Kita geser sini dulu. Nah, jadi ntar saya cek, saya geser. Di sini data movie-nya sudah diganti dengan JSON yang diambil dari sini, ya. Kemudian kita akan ngambil data-data yang di dalam search yang di sini. Jadi JSON ini kita tambahkan sebuah nilai array yaitu search. Oke, kita simpan. Kita coba cek lagi di sini. Kita tekan R. Oke ya. Kita klik cari. Oke, sudah muncul dia sebenarnya. Ini dia data dari poster. Data dari yang ambil dari OMDB. Baik, kita munculkan di sini. Caranya adalah ya, kita akan menggunakan sebuah flat list di sini. Kita tambahkan flat list di sini ya. Flat list. Mohon maaf suaranya agak sedikit bising ya teman-teman. Kemudian flat list. Di sini kita tambahin sebuah props namanya data. Kemudian di state ambil data movie. Oke, kemudian key-nya artinya kalau kita lihat di sini di Postman, key-nya itu adalah IMDb ID. Artinya sebuah field primary key lah, nilainya unik, tidak ada yang sama. Nah, gitu. Jadi kita bisa buat seperti ini. Item IMDb DB. Gitu ya. IMDb ID ya. Oke, sip. Kita save. Kemudian kita render itemnya. Oke. Kemudian kurung siku lagi item index. Kemudian di sini kita buka kurung lagi di sini. Kita buat view lagi. Tambahin teks dulu, misalkan kita nambahin item, kita ambil nilainya adalah di sini title dan year aja dulu ya. T-nya besar, title, kemudian year. Oke, kita simpan, kita save, kita klik cari di sini. Sudah muncul dia, teman-teman. Ya. Oh maaf, di sini ada view. Oh ya, di bawah. Maaf, saya keluar lagi. Bagusnya saya buat view lagi di sini ya. Sini ada kesalahan. Flex direction. Ini ada view lagi. Sebenarnya view ada sini ya. Maaf. Ada view di dalam view. Sebenarnya kita tambahin view lagi di sini ya, teman-teman. Di sini stylenya
Kita ganti dengan flex 7. Oke. Flex 7. Kemudian yang view flex 7 ini kita hapus saja. Kemudian view yang di bawah kita scroll ini. Kita cut, kita pindahin ke sini. Oke, sudah. Setelah itu ini penutupnya, penutup view. Ini dia. Kita cek ya. Itu dia. Hati-hati, rapikan codingnya. Nah, di sini baru kita buat flat list ya. Oh, hilang nih flat list saya. Sudah, saya udah buat flat listnya yang sudah dihapus tadi. Kita coba cari di sini. Nah, pastikan muncul seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan di sini. Oke. Sudah muncul nih ya. Jadi kita bisa buat kalau kita pisahin bisa tambahin style ya, margin top. Kemudian kita buat 10 deh. Oke, kita cari lagi. Sudah. Memang agak hilang di sini ya. Silakan teman-teman kreasikan sendiri gimana tampilannya gitu ya. Memang agak berantakan nih tampilannya, nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, cara satu lagi, ini kan belum ya. Kita pengen ketika lakukan pencarian data di sini, maaf, ini kita perbaiki dulu tampilannya. Baik ya, kita perbaiki sedikit tampilannya teman-teman. Ada masalah tadi, jadi ini di-cut dulu. Ya, silakan di-cut atau enggak jangan di-cut dulu ya. Nggak usah aja, atau boleh di-cut boleh gitu ya. Baik, di bagian sini silakan tambahkan flag 1. Nah gitu, silakan flag 1. Jadi ada masalah di sini ya, kayaknya dia agak geser ke atas. Ya kelihatan di sini. Gitu ya, nanti silakan teman-teman perbaiki aja, para mahasiswa saya perbaiki aja tampilannya bagaimana mestinya. Jadi cara yang terakhir, yang ini kita akan ngambil dari nilai search data. Jadi spidernya, yang tulis spider kita hapus, kita tambahin plus di sini, kemudian kita ambil yang search data. Oke, kita coba. Ini bukan search data ya, yang salah nih. This state search data key. Nah sudah, kita coba nih. Kita cari misalnya Avenger misalnya. Avenger. Itu enggak yang tampil ada Avengers. Sudah, ini muncul dia. Oke ya, ini agak sedikit berantakan teman-teman. Saya refresh lagi. Maaf. Sini saya refresh. Nanti sedikit perbaiki aja tampilannya nanti ya. Kemudian misalnya Iron Man misalnya. Kita klik di sini. Oke, muncul dia. Ayo, gimana teman-teman? Semoga paham ya dan mengerti dengan penjelasan saya. Silakan dikembangkan. Di sini ada poster juga. Kita bisa tampilan image-nya. Ya. Baik. Sampai di sini dulu, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.